Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema energi, yaitu mengenai konsumsi energi listrik pada rumah tangga. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Haikal Fadilah Yusuf dengan NIM F521231076. Kemudian Muhammad Afif Arya Manggona dengan NIM F521231073, Andini Atika Ridwan F521231084, Arya Yudhistira Syafrul F521231079, Dinar Fauzia F521231078, Muhammad Yusuf F521231095, dan yang terakhir Rifki Harun F521231094. Nah, pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini pendahuluan, kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat di segala sektor membawa konsekuensi dalam hal peningkatan kebutuhan listrik. Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran vital bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan listrik mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari sebagai sumber utama dalam penerangan di malam hari hingga sebagai penunjang perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan lain sebagainya. Ya, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu studi kasus yang kita ambil adalah studi kasus mengenai dampak konsumsi listrik rumah tangga terhadap beban energi dan biaya. Berdasarkan skenario yang telah dibuat, data mengenai jumlah konsumsi listrik rumah tangga dapat dijadikan acuan untuk melihat berapa besar beban listrik yang ditanggung oleh kota, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap risiko pemadaman listrik maupun meningkatnya tagihan listrik masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengendalikan tingkat konsumsi listrik, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi maupun melalui penyediaan subsidi untuk peralatan listrik yang hemat energi. Selanjutnya itu metode yang kita pakai. Yang pertama itu causal loop diagram. Causal loop diagram atau CLD adalah diagram sebab akibat yang membantu dalam memvisualisasikan bagaimana variabel-variabel yang berbeda dalam suatu sistem yang saling terkait. Diagram ini terdiri dari node dan tepi. Node itu mewakili variabel dan tepi adalah link yang mewakili koneksi atau hubungan antara dua variabel. Yang kedua itu stock flow diagram atau SFD. Merupakan sebuah diagram yang mempresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini adalah diagram CLD kami. Selanjutnya. Oke, penjelasannya yakni itu yang paling pertama reinforcing loop atau R1, pertumbuhan penduduk dan konsumsi energi. Jadi loopnya itu jumlah penduduk ke konsumsi energi listrik rumah tangga, lalu ke konsumsi energi nasional, emisi karbon, lalu perubahan iklim, lalu dia ke waktu penggunaan harian, lalu ke konsumsi energi listrik rumah tangga. Alasannya, ketika jumlah penduduk itu naik, otomatis konsumsi energi juga ikut naik. Emisi karbon juga ikut naik. Lalu karena itu terjadilah perubahan iklim. Nah, ketika perubahan iklim terjadi, waktu penggunaan alat elektronik itu ikut meningkat. Karena alat elektronik ini meningkat, otomatis konsumsi energi itu makin tinggi, sehingga semua hubungan ini saling memperkuat. Loop ini memperbesar efek awal atau reinforcing R. Lalu selanjutnya reinforcing loop 2 atau R2, itu pendapatan dan elektronik. Loopnya yakni pendapatan rumah tangga ke jumlah peralatan elektronik, lalu ke konsumsi energi listrik rumah tangga. Selanjutnya dia ke pendapatan ekonomi, itu via aktivitas rumah tangga atau produktivitas. Lalu selanjutnya dia ke pendapatan rumah tangga. Itu alasannya itu semakin tinggi pendapatan, maka pembelian itu lebih banyak terjadi pembelian di alat elektronik. Lalu dia ke konsumsi energi itu ikut meningkat karena banyaknya pembelian alat elektronik.
lalu dia mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya karena terjadi dukungan ke pertumbuhan ekonomi, otomatis pendapatan ikut meningkat. Dia itu menciptakan umpan balik positif di reinforcing. Lalu selanjutnya di balancing loop atau B1 itu efisiensi, energi, dan konsumsi. Yang pertama itu loopnya itu kebijakan hemat energi, lalu efisiensi energi alat, lalu dia ke konsumsi energi listrik rumah tangga. Alasannya itu peningkatan efisiensi itu membuat konsumsi energi menurun. Efek ini menyeimbangkan lonjakan penggunaan energi akibat alat elektronik atau balancing. Lalu selanjutnya balancing loop kedua atau B2 itu risiko pemadaman dan beban pasokan. Loopnya itu konsumsi energi listrik rumah tangga ke beban pasokan, lalu ke risiko pemadaman, lalu ke konsumsi energi listrik rumah tangga. Itu alasannya jika konsumsi itu terlalu tinggi, maka beban pasokan itu ikut meningkat, sehingga risiko pemadaman itu ikut naik. Lalu ketika masyarakat mengurangi konsumsi, beban itu ikut turun. Ini adalah mekanisme kontrol alami dalam sistem energi ke balancing. Lalu yang terakhir yakni balancing loop atau B3, yakni tarif listrik dan konsumsi. Loopnya ini tarif listrik ke konsumsi energi listrik rumah tangga. Alasannya, jika tarif listrik itu naik, otomatis rumah tangga itu ikut menekan konsumsi. Jadi beban pasokan ikut turun sehingga risiko pemadaman menurun. Hubungannya itu negatif. Kendali ekonomi terhadap konsumsi ke balancing. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, berikut ini adalah struktur utama model yang kami bangun. Di sini terlihat alur konsumsi listrik rumah tangga yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti jumlah penduduk, pendapatan, suhu, dan efisiensi energi. Semua elemen ini saling berkaitan dan menentukan naik turunnya konsumsi listrik dari waktu ke waktu. Berikutnya. Berikutnya, yang ini bagian validasi model. Kita bandingkan hasil simulasi dengan data konsumsi listrik real, dan ternyata hasilnya cukup dekat. Selisihnya hanya sekitar 3% sampai 5%. Artinya, model ini sudah cukup akurat dan layak digunakan untuk menganalisis skenario-skenario ke depan. Berikutnya di slide ini kita bisa lihat hasil validasi model. Jadi, garis biru itu data asli dan garis merah data hasil model. Karena selisihnya kecil sekali, model ini bisa kita anggap valid atau sudah oke buat dipakai ke langkah berikutnya, yaitu skenario. Baik, akan saya lanjutkan. Ini adalah tampilan skenario, yang mana ini sudah disetting initial value-nya itu, initial time-nya itu ada 2010 sampai dengan 2045. Nah, di slide pertama ini, kita bisa lihat struktur dari skenario yang yaitu di sini ada konsumsi listrik, pertumbuhan konsumsi, penurunan, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan tarif listrik. Nah, fokusnya ini adalah tarif listrik rumah tangga yang dipengaruhi oleh beberapa variabel penting. Nah, misalnya di sini ada pertumbuhan konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pendapatan dan jumlah penduduk. Jadi, variabel-variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, tarif listrik ini berpotensi menurunkan konsumsi kalau nilainya naik. Nah, jadi tujuan simulasi ini adalah kita untuk tahu bagaimana kalau semua faktor ini berjalan bersamaan, dampaknya ke konsumsi energi rumah tangga dalam jangka panjang. Boleh slide selanjutnya? Baik, selanjutnya ini ada skenario tarif naik. Nah, di mana di sini pada grafnya ini kita dapat lihat ada garis biru dan garis merah. Nah, garis biru ini menunjukkan kondisi normal atau baseline-nya.
atau skenario awalnya, sedangkan garis merah ini menunjukkan hasil ketika tarif listrik dinaikkan. Nah, dari sini kelihatan jelas bahwa konsumsi listrik jadi lebih rendah dibandingkan skenario tanpa kenaikan tarif. Artinya, tarif ini bisa jadi alat pengendali konsumsi listrik rumah tangga yang cukup efektif, terutama kalau tujuannya ini untuk menekan beban energi atau biaya listrik di masa depan. Sekian. Baik, ini adalah skenario awal yang dimana menunjukkan pertumbuhan konsumsi itu yang di bawah, penurunan konsumsi sangat jauh di bawah, sedangkan pertumbuhan konsumsi itu ada yang berwarna biru tua yang menunjukkan pertumbuhan terus meningkat pesat. Baik, di skenario ini kita coba lihat gimana kalau tarif listrik naik. Hasilnya cukup menarik. Ternyata pertumbuhan konsumsi listrik rumah tangga jadi lebih landai alias enggak sekencang sebelumnya. Artinya, harga punya pengaruh buat nahan laju konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, model konsumsi listrik rumah tangga telah berhasil divalidasi. Kemudian, kenaikan tarif listrik terbukti efektif menekan konsumsi. Dan yang terakhir, strategi pengendalian konsumsi dibutuhkan untuk mengurangi beban energi dan biaya. Oke, baik, sekian presentasi dari kami mengenai konsumsi energi listrik rumah tangga. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.